Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar matematika. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Nah, langsung saja perhatikan penjelasannya baik-baik. Nah, di sini Ibu punya bangun kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki dua buah sisi, yaitu bidang alas yang bentuknya adalah lingkaran. Kemudian di sini bidang lengkung yang nantinya akan disebut dengan selimut yang bentuknya adalah juring lingkaran. Nah, di sini terlihat lingkaran ini memiliki jari-jari R dan kerucut ini memiliki tinggi T, dan di sini ada garis TQ nanti disebut dengan S. S itu adalah garis pelukis, di mana jari-jari, tinggi kerucut dan garis pelukis ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dengan di depan sudut siku-siku di sini ada sisi S atau garis pelukis, artinya dia adalah sisi yang terpanjang atau disebut dengan hipotenusa. Sehingga tiga sisi ini ada hubungannya, yaitu adalah menggunakan teorema Pitagoras ya, di mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, lalu perhatikan pada kerucut ini dia memiliki satu buah rusuk, yaitu tepi lingkaran alas. Satu buah rusuk tepi lingkaran alas. Nah, di mana di sini ada panjang busur pada juring ini sama dengan keliling lingkaran ya. Bisa dituliskan di sini panjang busur pada juring. Panjang busur juring lingkaran itu sama dengan keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran di sini adalah 2 kali Pi kali R. Baik, kemudian kita cari luas selimutnya ya. Luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu adalah Pi kali R dikali S. S ini adalah garis pelukis. Kemudian luas permukaan kerucut itu sama dengan ya, luas permukaan kerucut itu adalah luas alas ditambah luas selimut ya, atau luas selimut kerucut ya ditambah luas alas kerucut, di mana luas alas kerucut ini bentuknya adalah lingkaran. Nah, kita tuliskan luas selimut kerucut adalah Pi kali R dikali S ditambah luas lingkaran di sini adalah Pi R kuadrat. Nah, di sini ada yang sama, yaitu Pi dengan R ya, Pi dengan R. Kita keluarkan Pi R-nya. Pi R buka kurung. Apa ini? R plus S. Kita bisa tuliskan seperti itu. Jadi Pi R kuadrat ditambah Pi RS, sama ya bentuknya ya. Jadi rumus luas permukaan kerucut adalah Pi R dalam kurung R ditambah S, atau luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut, yaitu bentuknya lingkaran. Oke, baik. Langsung Bu Kiki lanjutkan dengan rumus volume kerucut. Volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi kerucut. Nah, bisa dituliskan 1/3 kali, karena alas kerucutnya bentuknya lingkaran, jadi rumus luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat kali tinggi. Ini adalah rumus volume kerucut. Oke, semoga bisa dipahami ya bagian yang ini. Nah, lalu kita lanjutkan ke contoh soal. Perhatikan contoh soal yang pertama. Tinggi sebuah kerucut adalah 8 cm dan panjang jari-jari alasnya adalah 6 cm. Tentukan panjang garis pelukisnya. Kemudian yang B, panjang busur pada juring atau selimut kerucut dengan Pi-nya adalah 3,14. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu ya bentuk kerucutnya. Nah, di sini dia memiliki tinggi ya, tinggi kerucutnya di sini adalah 8. Kemudian panjang jari-jari alasnya adalah 6. Tentukan panjang garis pelukisnya. Nah, di sini tegak lurus. Ini adalah panjang garis pelukisnya atau S. Nah, ini berlaku Pitagoras,
kita bisa gunakan pakai rumus Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti ditambah ya, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat itu adalah 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Jadi S-nya adalah 10 cm. Atau kita bisa gunakan triple Pitagoras ya. Kemudian yang kedua adalah panjang busur pada juring. Yang pertanyaan yang kedua adalah panjang busur pada juring. Nah, tadi panjang busur juring di sini bentuknya adalah keliling lingkaran, sehingga rumusnya adalah 2 kali Pi kali R. 2 kali Pi kali R sama dengan 2 dikali 3,14 dikali jari-jarinya di sini adalah 6. Ya. Jadi hasilnya adalah 37,68 cm. Inilah panjang busur juring ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Panjang jari-jari alas sebuah kerucut itu adalah 3 cm. Jika tinggi kerucut tersebut adalah 4 cm dan nilai pi-nya pakai 3,14, hitunglah luas selimut kerucut ya. Nah, kita langsung saja. Luas selimut kerucut itu rumusnya adalah pi kali R dikali S ya. Nah, di sini pi-nya sudah ada, jari-jarinya sudah ada yaitu 3 cm dan SS ini belum diketahui sehingga kita cari. Nah, untuk mencari S dia tadi kan berlaku triple dengan tinggi dan jari-jari. Jadi, untuk mencari S sama dengan triple dari tinggi jari-jari, jadi 4, 3. Nah, triplenya 3, 4 berarti 5. Ini triplenya. Sehingga S-nya adalah 5. Jadi 3,14 dikali jari-jarinya adalah 3 dengan S-nya adalah 5. Sehingga 3 dikali 5 adalah 15. Kemudian 15 dikali 3,14 adalah 47,1 cm persegi. Itu adalah luas selimut kerucut. Baik, lanjut. Yang kedua adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut rumusnya adalah PR buka kurung R ditambah S. Langsung saja. Jadi 3,14 kali jari-jarinya di sini adalah 3 ya. Kemudian 3 ditambah S-nya ketemu 5. Kita hitung 3,14 dikali 3, kemudian dikali 3 ditambah 5 itu adalah 8. Jadi hasilnya sama dengan 73,36 cm persegi. Baik, ini adalah 2 contoh soal tentang kerucut. Nanti kita lanjutkan ke bagian volume kerucut. Anak-anak, mari kita lanjut contoh soal nomor 3 dan 4 ya. Nomor 3, hitunglah volume kerucut dengan panjang jari-jari alas adalah 21 cm dan tingginya adalah 10 cm. Sehingga bisa dituliskan volume kerucut itu sama dengan 1/3 pi R kuadrat kali T. Ya, kita tuliskan langsung 1/3 kali pi-nya. Di sini karena ada 21 ya, berarti kita bisa gunakan pi-nya 22/7. Kemudian jari-jarinya adalah 21. Jadi 21 dikali 21 dikali tingginya adalah 10. Nah, kita bisa hitung di sini. Kita coret 7 dengan 21. Ini 1, di sini adalah 3. 3 kita bisa coret adalah 1. Kemudian 22 dikali 21 dikali 10. Ini sama dengan 4.620 cm kubik. Nah, ini adalah volume kerucut tersebut. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Volume sebuah kerucut itu adalah 308 cm kubik.
Jika tinggi kerucut adalah 6 cm dengan nilai pi adalah 22/7, hitunglah panjang jari-jarinya. Nah, kita bisa gunakan volume kerucut ini ya. Jadi volume kerucut sama dengan 308 cm kubik. Lalu kita turunkan rumus volumenya. Itu adalah 1/3 pi r kuadrat T sama dengan 308. 1/3 kali pi-nya adalah 22/7 dengan r-nya di situ belum tahu, jadi r kuadrat dengan tingginya adalah 6. Nah, sama dengan 308. Nah, kalau sudah kita hitung 3 ini bisa kita coret dengan 6, ini adalah 2. Sehingga 22 dikali 2 itu adalah 44/7. R kuadrat sama dengan 308 ya. Sehingga R kuadrat sama dengan 308 dibagi 44/7 ya. 308 dibagi 44/7. Nah, lanjutkan di sini ya. Jadi R kuadrat sama dengan 308 karena dibagi berubah menjadi kali 7/44 ya. Jadi R kuadrat sama dengan, ini kita coret, 308 dibagi 44 itu adalah 7. Kemudian R kuadrat sama dengan 7 dikali 7 itu adalah 49. Sehingga R-nya sama dengan akar 49. Nah, jari-jarinya sama dengan 7 cm. Ya, baik anak-anak, untuk materi pembelajaran bangun ruang sisi lengkung yaitu kerucut, semoga bisa dimengerti dan difahami. Tetap terus berlatih, jangan bosan berlatih, tetap semangat. Bu Kiki tutup dulu untuk pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.